Ya Allah, anjir. Inilah rekaman video amatir warga saat puluhan anggota geng motor yang terlibat adu jotos dengan belasan anak pang di bundaran Air Mancur Lewi Gajah, Kota Cimahi, Minggu sore. Ya Allah, sakit. Karena kalah jumlah dari anak geng motor, kelompok anak pang terlihat terpojok dan menjadi bulan-bulanan kelompok geng motor. Diduga kedua belah pihak dalam pengaruh minuman keras, sehingga terjadi kesalahpahaman yang berujung keributan. Mereka karena pengaruh minuman, karena minum alkohol dia. Itu nyambung ke sini. Nyambung kemana? Nyambung sampai sana. Sana. Ya, sampai showroom. Showroom itu. Nah, itu rame, udah rame, tiba-tiba kondusif lagi, biasa lagi mereka. Ya mungkin anak-anak pang bawa teman-temannya, itu rame kembali. Sementara itu polisi yang menerima informasi terjadinya keributan langsung ke lokasi kejadian dan mengamankan beberapa orang yang diduga pelaku. Karena tidak ada laporan, kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Agar kejadian ini tidak terulang, polisi akan melakukan patroli rutin di lokasi kejadian. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kericuan kembali mewarnai pembongkaran pagar Waduk Lambo di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Jenazah pasangan kekasih korban tabrak lari di Nagrek, Bandung dimakamkan. Hujan yang mengguyur Jakarta hari ini membuat permukiman warga di Petogogan, Jakarta Selatan terendam banjir. Halo, selamat malam pemirsa. Video tenaga kerja Indonesia terlantar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten viral di media sosial. Para TKI yang baru kembali dari luar negeri terlantar karena menunggu penempatan karantina. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Inilah video viral yang direkam oleh penumpang yang baru tiba dari luar negeri di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para TKI yang baru tiba pada Sabtu dini hari terlantar selama berjam-jam karena menunggu kepastian penempatan karantina. Lelah menunggu, para tenaga migran ini akhirnya memilih beristirahat dengan kondisi seadanya di selasar bandara. Dan Satgas COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, Kolonel Agus Listiono, membenarkan peristiwa ini. Menurutnya, penumpukan terjadi karena Wisma Atlet Kemayoran masih melakukan lockdown, sehingga WNI yang akan menjalani karantina harus dialihkan ke sejumlah lokasi lain. Terjadi penumpukan yang ada di tempat kami di bandara ini kurang lebih 800 orang dikarenakan jumlah penumpang yang begitu banyak dan belum bisa tertampung di Wisma, baik Pademangan maupun Pasar Rumput. Bis kami, bis dari Damri dari sini masih berada di sana kurang lebih di Pademangan 20, di Pasar Rumput 12. Sementara itu, antrian panjang masyarakat yang hendak menjalani karantina juga sebelumnya sempat terjadi di Rusun Pasar Rumput. Para WNI bahkan terlantar selama lebih dari 15 jam. Sejumlah bus berisi ratusan WNI yang hendak menjalani karantina terpaksa antri panjang di Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis lalu. Antrian ini mengakibatkan kemacetan panjang di ruas Jalan Dr. Soeharjo, Manggarai, Jakarta Selatan. Sebelum ke Rusun Pasar Rumput, bus yang membawa para WNI ini juga telah mendatangi Wisma Atlet Pademangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta hingga kini dijaga ketat oleh aparat keamanan dari TNI Polri. Pelayanan karantina bagi warga negara Indonesia yang baru tiba dari luar negeri tetap dilaksanakan terutama di Tower 4 dan 7.
Lockdown di RSDC Wisma Atlet Kemayoran sudah diterapkan secara menyeluruh. Aktivitas pasien pun dikurangi untuk mencegah kerumunan dan transmisi lokal. 7 tower di Wisma Atlet Kemayoran pun difungsikan semaksimal mungkin dalam masa lockdown ini. Di antaranya Tower 1 untuk logistik, Tower 2 dan 3 untuk pegawai dan nakes, Tower 5 dan 6 untuk perawatan pasien COVID, dan Tower 4 dan 7 untuk karantina warga yang datang dari luar negeri. Sementara suasana pada siang hari tidak jauh berbeda dengan malam hari. Tidak ada aktivitas pasien yang berolahraga atau sekedar berjemur di lapangan. Meski demikian, akses rujukan pasien tetap dibuka untuk masyarakat yang ingin karantina. Total ada 229 pasien yang dirawat di RSDC dan petugas yang turut isolasi sebanyak 2.082. Pemirsa, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal Piala AFF 2020. Lolosnya skuad Garuda terasa spesial karena menyingkirkan rival abadi Malaysia dengan skor telak di laga pamungkas. Indonesia berhasil memenangi laga krusial kontra Malaysia di laga terakhir Grup B Piala AFF 2020. Dalam laga yang digelar di National Stadium Singapura Minggu malam, Timnas Garuda dikejutkan dengan gol cepat Malaysia pada menit 13 lewat tembakan dari luar kotak penalti Khogila Swaranraj. Indonesia mampu membalas di menit ke-36. Irfan Jaya menjebol gawang Hairul Fahmi memanfaatkan umpan silang Witan Sulaiman. Terus menekan, tim Merah Putih berhasil membalikkan keadaan pada menit 43. Irfan Jaya mencetak gol keduanya, menyelesaikan tembakan Pratama Arhan yang membentur bek Malaysia. Indonesia unggul 2-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Sintayong mulai mengubah taktik dengan memasukkan Elkan Baggott menggantikan Ramai Rumakik. 5 menit babak kedua berjalan, Indonesia menambah gol lewat Pratama Arhan yang sejak awal laga terus membahayakan pertahanan Malaysia. Bahkan keras bek kiri berusia 19 tahun itu tak mampu dijangkau kiper Malaysia. Unggul 3-1, Sintayong tetap memasukkan Kusedia Yudo dan Evan Dimas untuk menambah daya gedor. Bek Elkan Baggott turut tampil sebagai pemain pengganti. Hasilnya, Indonesia kembali menjebol gawang Malaysia. Sepak pojok Evan Dimas disambut Elkan Baggott yang mencetak gol perdananya bagi Merah Putih. Ayo dukung desain besar olahraga nasional, cetak juara. Ya, pemirsa, kericuhan terjadi antara polisi dan warga di akses masuk Waduk Lambo, Nusa Tenggara Timur. Informasinya sesaat lagi.